Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan perjalanan kita kali ini ya. Perjalanan kita akan dimulai dari Rancah. Dari Rancah menuju Panjalu ya. Panjalunya itu adalah Situ Panjalu. Oke, kali ini kita udah di daerah Cilengsir ya, menuju ke Panjalu. Nanti kita akan melewati Kecamatan Raja Desa, Kecamatan Jatinegara ya, dan kesananya kita lewat Hayawang. Coba kita perhatikan ya teman-teman semuanya, ke kiri kanan ini ya, jalannya bagus sekali, bersih. Di kiri kanan itu tidak nampak sampah sama sekali, dan patut ya Kabupaten Ciamis ini mendapat predikat kota terbersih se-Asia ya kalau nggak salah. Cuman Ciamis ini dijabat oleh seorang bupati ya, tanpa ada wakil bupatinya. Wakil bupatinya setelah menang pemilihan, belum dilantik saat itu kalau nggak salah, meninggal dunia, dan sampai sekarang belum ada penggantinya ya. Nggak tahu juga ya itu kenapa, entah memang tidak ada yang mumpuni atau politis saja ya, saya kurang paham lah kalau soal-soal kayak begitu ya. Kita lanjut ya ke perjalanan ini. Coba perhatikan tanda panah ya. Di Ciamis ini saya lihat tiap persimpangan yang masuk ke jalan raya itu ada tugu ya. Tugunya bagus-bagus, dan itu biasanya digunakan untuk lomba 17 Agustusan ya teman-teman semuanya. Ya lanjut lagi kita ya. Nah ini kalau lihat di sepanjang kiri jalan ada sawah ya, sawah yang begitu bagus, subur sepertinya, airnya juga mungkin memadai, jadi itu kemungkinan bisa panen 3 kali dalam setahun. Ini pohon juga bagus, pada besar juga ya kalau di pinggir-pinggir jalannya. Entahlah kalau ke depan lamanya ya, mungkin bisa makin besar lagi. Atau mungkin udah gundul ya ditebangin. Ya mari kita lanjutkan perjalanan kita ini ya. Nah, ini kita udah mau memasuki wilayah Panjalu ini. Setelah kita berjalan cukup lumayan ya. Nah, ini masih jalannya masih bagus banget, masih luar biasa lah. Ciamis ini memang jalannya udah merata ya sampai ke pelosok-pelosok ya. Atau mungkin di wilayah Jawa Barat juga memang jalanan udah pada bagus ya semenjak dipimpin oleh KDM ini. Karena kalau dulu-dulu saya ingat betul ya, kalau lewat jalur ini tuh ada beberapa yang jelek lah, bukan beberapa, dan banyak juga jelek di sini. Tapi kalau sekarang kan wah udah luar biasa pokoknya. Luar biasa mulus dan sudah di hotmix. Bahkan waktu itu ada satu desa ya, atau satu wilayah yang baru pertama kalinya dalam sejarah dia di hotmix ya, sampai menjadi tontonan warga sekitar. Itu tumpah ruah dari mulai anak kecil, remaja, dewasa sampai tua ya.
Mereka antusias sekali menonton proses pengaspalan dengan hot mix itu ya. Dan itu sempat viral, itu saya lihat di Facebook ya. Mari balik lagi ya ke jalan kita ini, udah masuk ke, seperti saya bilang, Panjalu. Ini sebentar lagi kita akan melewati alun-alun ya, mungkin alun-alun kota Panjalu. Itu bagus ya, itulah Panjalu ini. Ada di sebelah kiri itu nanti pohon beringin besar, dan lapangannya juga bagus pokoknya bagus banget. Di situ pusat keramaiannya, dan konon katanya kalau Panjalu ini pusat ilmu kebatinan dan kanuragan ya teman-teman ya. Ya memang bisa dibilang begitu sih, karena memang pusat kerajaan Galuh itu ada di Panjalu ya. Itu di sono dulu dipimpin oleh Prabu Boros Ngora kalau nggak salah. Oh, di situ ada pompa bensin ya, SPBU tadi tuh teman-teman ya, sebelah kiri ya. Maksudnya sebelah kanan teman-teman. Ini dia udah mulai oleng barangkali ya. Kiri dibilang kanan, kanan dibilang kiri. Jadinya salah penyampaian ini. Tapi ngapa ya, kita lanjutkan lagi perjalanan kita nih teman-teman. Ini kalau saya perhatikan ya, kendaraan ini masih jarang ya, tidak begitu ramai ya. Entah mobil atau motor masih jarang lah. Tidak sepadat seperti di ibu kota ya, di Jakarta atau di Bogor ya. Ya kembali lagi, ini sebelah kanan ini ada anakan situ Panjalu ya. Itu tuh dia tuh sebelah kanan ini. Ini dari situ tuh konon ada tempat ziarah ya. Saya juga belum pernah ke sana ya. Tapi memang saya mendengar ceritanya ya, di situ ada tempat ziarah ya. Menurut babat legenda Panjalu ini adalah waktu itu ya, Sang Hyang Boros Ngora pulang menuntut ilmu dari Mekah, dan beliau konon katanya sempat bertemu dengan Sayyidina Ali ya. Jadi saat itu Sang Hyang Boros Ngora itu membawa air jam-jam di dalam gayung ya, atau gayung itu semacam batok kelapa ya, yang dibuat sedemikian rupa sehingga bisa membawa air ya. Nah, airnya itu ditumpahkan ke suatu tempat yang disebut Bukit Jambu, Pasir Jambu kali ya. Nah, saat itu juga berubah menjadi sebuah danau atau situ ya, yang di tengahnya terdapat gundukan tanah ya, atau pulau ya, atau nusa ya, yang disebut Nusa Larangan, atau juga disebut Nusa Gede teman-teman semuanya ya. Nah, Nusa Larangan itu konsepnya seperti di Mekah ya, seperti di Mekah itu tanah haram ya di Mekah. Jadi menurut legenda, situ Panjalu secara spiritual adalah pusat kerajaan Panjalu pada masanya, yaitu tadi dia dari masa kepemimpinan Sang Hyang Prabu Boros Ngora. Nah, di pulau itu juga disemayamkan beberapa jasad ya. Ada jasad Prabu Rahyang Kencana, ada Raden Tumenggung Cakranagara, ada Raden Demang Sumawijaya, Raden Demang Alda Kusuma, Raden Temanggung Arga Kusuma,
dan Raden Prajasasana Kiai Sakti ya. Makanya sampai sekarang tempat itu menjadi tempat ziarah. Bahkan konon katanya Presiden Gus Dur juga beberapa kali berziarah ke sana, dan beliau mengaku keturunan Panjalu ya. Sama seperti saya ya. Nah, di sana itu kalau pas bulan Maulud ya ada acara nyangku di sana ya. Nyangku itu, upacara nyangku itu adalah mengeluarkan benda pusaka peninggalan Prabu Burus Ngora ya, yang lalu dibersihkan, dan saat itu ribuan penziarah datang ke sana ya. Nah, sebagai bentuk pelestarian ya, itu kira-kira. Nah, kalau teman-teman ngelihat ke sebelah kanan itu ke bawah, nah itu dia letak situ Panjalunya, dan yang ada pepohonan rimbun di tengah itu adalah yang disebut larangan tadi ya, hutan larangan, yang di sana ada pasarean atau ada makam yang tadi saya sebutkan itu. Nah, lihat tuh luas sekali ya. Di sana juga kita bisa berwisata dengan menyewa perahu mengelilingi tempat itu, karena dia ada di Nusa, itu ada di tengah-tengah ya. Dan di sana juga banyak kalong ya, kalong itu Batman mungkin ya. Banyak banget di sana. Nah, kita sambil di sana itu aura positifnya wah luar biasa, jadi kita bisa menenangkan hati kita ya. Jadi kayak menambah energi positif buat kita ya, mungkin karena tempatnya tenang, sejuk, jadi ya kita ke bawa positif gitulah ceritanya. Ya baiklah, karena kita sudah sampai di situ Panjalu, maka akhiri saja perjalanan kali ini. Semoga kita selalu ada dalam lindungannya, dan jangan lupa juga subscribe biar channel ini makin berkembang, di like dan di share ke teman-temannya, dan diklik juga logo loncengnya biar ada pemberitahuan ke teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.